Tahukah kalian pepatah ada gula, ada semut? Nah, pepatah tersebut memang benar. Semut suka sekali sama yang namanya gula. Kalau kita ngomongin semut, tiba-tiba keinget makanan kita sering sekali dihampiri oleh semut. Bener gak? Tahukah kalian ternyata menurut penelitian semut itu bisa membawa beban 10 kali lipat dari berat badannya. Tetapi jika bebannya lebih besar dan tidak bisa dibawa sendiri, maka semut akan memanggil teman-temannya untuk mengangkut beban tersebut secara bersama-sama hingga sampai ke sarang dan memanfaatkan beban tersebut secara bersama-sama. Terdapat pelajaran penting di dalam ilustrasi tadi, yaitu kerjasama. Di dalam video kali ini kita akan membahas makna kerjasama dan juga pentingnya kerjasama. Mari kita simak video pembahasan berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Hello everyone, welcome back to another video with Parestu Sanubari. How are you? I hope you are doing good. Hari ini kita akan membahas materi bab baru, yaitu mengenai kerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum mulai, Bapak ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silahkan diklik tombol subscribe. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang bisa kalian download, yang mana linknya terdapat di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa, sekaligus teriring doa kita untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Raise your hand and let's start doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pertemuan kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Pertama, mengidentifikasi makna kerjasama. Yang kedua, mengidentifikasi makna gotong royong. Dan yang ketiga, menganalisis pentingnya kerjasama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Makna kerjasama. Berikut adalah spiritualisasi pembelajaran kita. Masih ingat gak di bab sebelumnya itu sudah pernah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 22. Nah, pada bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa perbedaan yang terdapat di dalam diri manusia itu tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah bangsa. Justru kita harus tetap bersatu. Bersatu dalam perbedaan atau keberagaman bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kerjasama. Apa itu kerjasama? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat ya, kerjasama hanya dilakukan untuk tujuan positif saja. Tidak boleh bekerja sama untuk tujuan negatif, seperti kerjasama mencontek, mencuri, dan lain-lain. Kenapa sih manusia perlu bekerja sama? Alasannya karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Bekerja sama bisa dilakukan dimanapun ya. Misalkan saja di sekolah, seperti bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, atau bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Bisa juga di rumah, seperti membersihkan rumah bersama-sama, bekerja sama menghemat listrik di rumah, atau membantu memasak.
Atau bisa juga di lingkungan masyarakat, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membangun masjid, jalan raya, dan lain-lain. Atau bekerja sama mengadakan acara-acara besar, seperti Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Kamu tahu gak kalau kerjasama itu sudah ada loh dari dulu? Sejarah mencatat, kerjasama sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sikap kerjasama dan rela berkorban ini menyertai perjuangan bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia harus diisi dengan berbagai kegiatan positif, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Caranya dengan menerapkan semangat kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, tujuan nasional Indonesia ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, tujuan nasional Indonesia bisa tercapai jika setiap warga negara melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Makna gotong royong. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa tujuan nasional Indonesia akan tercapai jika setiap warga negara melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk kerjasama yang khas di Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong bermakna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan gotong royong mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selain itu, gotong royong juga menggambarkan semangat kerjasama sesuai kehidupan budaya daerah masing-masing. Kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama ini terdapat di daerah-daerah dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, gugur gunung di Yogyakarta, ngayah di Bali, sabilulungan di Jawa Barat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat seseorang melakukan kegiatan gotong royong, yaitu faktor pendorongnya pertama, agar dapat bertahan hidup. Manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya, maka dari itu melakukan gotong royong. Yang kedua, agar dapat bertahan hidup dan diterima, manusia perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan anggota masyarakat yang lain, maka dari itu melakukan gotong royong. Yang ketiga, dalam diri manusia ada kesadaran untuk saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Yang keempat, manusia memiliki kecenderungan berkelompok. Yang kelima, manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Faktor penghambatnya, yang pertama, rasa individualisme manusia yang kuat. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Yang keempat, rasa percaya diri yang kurang. Yang kelima, sosialisasi yang kurang. Berikutnya yaitu macam-macam gotong royong. Terdapat berbagai bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia, antara lain sebagai berikut. Pertama, ada gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Bentuk gotong royong ini terjadi dari ribuan tahun lalu ketika masa berburu hewan liar, dan hingga sekarang pun masih ada. Sebelum berburu, masyarakat ini biasanya melakukan musyawarah, menyepakati rencana kerja,
dan mempersiapkan alat. Kemudian mereka pun berburu bersama dan membagi hasil buruannya sama rata. Contoh daerah yang masih melakukan kegiatan gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan itu adalah suku Kombai di Papua. Berikutnya yaitu gotong royong bercocok tanam. Ketika masyarakat mulai berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya mengandalkan kegiatan berburu tetapi juga bercocok tanam. Dengan bergotong royong, ini dapat meringankan pekerjaan dalam bercocok tanam. Contoh masyarakat yang masih melakukan gotong royong bercocok tanam itu adalah masyarakat Indramayu. Selanjutnya yaitu gotong royong membangun rumah. Dalam perkembangan peradaban manusia, rumah menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Gotong royong pun menjadi cara yang tepat dalam pembangunan rumah. Daerah yang masih melakukan kegiatan gotong royong membangun rumah adalah masyarakat Toraja. Pentingnya kerjasama. Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama. Pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, kerjasama ini dapat membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang kedua, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Yang ketiga, kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Yang ketiga, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Berikutnya, kerjasama ini dapat juga memupuk tanggung jawab sosial. Berikutnya, kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Selanjutnya, yaitu kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Dan kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Itulah alasan-alasan kenapa pentingnya bekerja sama. Itu dia tadi pembahasan mengenai makna kerjasama dan gotong royong serta pentingnya kerjasama. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini boleh dikasih like-nya. Buat yang nggak suka boleh dikasih dislike-nya. Jangan lupa juga share video kali ini ke banyak orang. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Tugas untuk kamu, bangsa Indonesia sudah terbiasa melakukan kerjasama karena memiliki sikap gotong royong. Apakah yang dimaksud dengan sikap gotong royong? Tulis pendapat kamu di kolom komentar YouTube. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas.